Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salatul tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan beberapa hadis Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammat taslim terkait dengan la ilaha illallah. Mudah-mudahan setiap kita bisa memahami dan kemudian melaksanakan dan mewujudkan apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat ini. Melalui apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, berasal dari Ash'as bin Muslim, kata beliau, meriwayatkan padaku seorang syekh dari Bani Malik bin Kinanah. Beliau mengatakan, kata beliau, ketika beliau melihat Rasulullah alaihi assalatu wassalam di suatu pasar namanya Di Al-Najaz. Di pasar ini Rasulullah alaihi salatu wassalam menyeru kepada manusia. Tentu ini masih di Makkah, jadi masih bertemu, bahkan dirintangi, dihalangi oleh orang-orang seperti Abu Jahal CS, orang-orang musyrikun yang tidak suka untuk disampaikan ajaran Allah, untuk diajak kepada kebenaran, untuk diajak kepada keselamatan. Yang bisa jadi karakter dan sikap seperti itu saat ini di mana kita hidup tidak mustahil masih ada. Apa yang diserukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam kala itu? Kata beliau, ya ayyuhan nas. Ini adalah seruan. Wahai manusia, qulu la ilaha illallah. Katakan oleh kalian la ilaha illallah. Lalu apa yang akan didapat keuntungannya kalau kita mengatakan la ilaha illallah? Kata Rasul, tuflihu. Kalau kalian mengatakan la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Gitu. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kalau bukan keberuntungan. Bahkan keberuntungan itu bukan hanya saat kita hidup di dunia yang sebentar ini, tetapi kita sebetulnya berharap agar kita diberi keberuntungan, dibebaskan dari kerugian saat kita meninggal dari dunia ini dan akan mengalami hari tanpa ujung yang disebut dengan hari akhirat. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik bahwa Anas bin Malik ini meriwayatkan, kata beliau, bahwa Nabi dan Mu'adz bin Jabal berada di atas satu kendaraan, dan saat Rasulullah memanggil Mu'adz bin Jabal, lalu beliau Mu'adz bin Jabal pun menjawab dan beliau mengatakan, kata
beliau, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Siapa di antara kita, termasuk ahad itu seorang pun, siapapun, dimanapun, kapanpun, bersyahadat, bersaksi. Dari kalimat bersaksi itu berarti dia memang seolah menyaksikan. Berarti dia sudah yakin, tidak berbohong, tidak berdusta. Dia bersaksi bahwa memang benar-benar tidak ada Tuhan yang layak untuk dijadikan sebagai Tuhan yang dia berhamba mengabdi kepadanya kecuali hanya satu, dia adalah Allah. Kemudian dia bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah. Kalau bahasa kita syahadat, atau disebut dengan syahadatan atau syahadatain. Nah, kata beliau, siapa yang bersyahadat dengan redaksi seperti tadi, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar dan berhak untuk diibadahi, berhamba, mengabdi kepadanya kecuali hanya satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dia adalah Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Siapa yang bersaksi begini? Kata beliau alaihissalatu wassalam, sidqan min qalbihi, keluar jujur benar dari lubuk hatinya yang paling dalam, maka kata Rasulullah, illa harramallahu an-nar, orang itu akan haram hukumnya masuk ke dalam neraka. Kalau haram berarti wajib masuk surga. Ya, Masya Allah. Jadi para sekalian, ini namanya kunci kesuksesan. Siapa yang ingin sukses, siapa yang bahagia, siapa yang selamat dan abadi oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, diharamkan dari neraka, ternyata bersaksilah dengan persaksian yang tadi saya sudah bacakan. Ada lagi hadis diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Abu Hurairah berkata kepada Rasul begini, ya Rasulullah, man asadun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Rasul, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu besok pada hari kiamat ya Rasulullah? Garis bawahi ya, paling berbahagia. Ini pertanyaannya. Kita ingin bahagia enggak? Kata Abu Hurairah, Rasul, siapa sih manusia yang paling berbahagia besok dengan syafaat engkau besok hari kiamat? Maka Nabi menjawab, laqad zanantu ya Abu Hurairah anda yas'alni an hadza al-hadisi ahadun. Kata beliau, awwal minka. Aku tadinya mengira tidak ada yang bertanya tentang hadis ini seorang pun sebelum engkau. Kata beliau, lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena yang aku lihat kamu itu sangat gigih, sangat gesit, sangat agresif, sangat aktif terhadap hadis Rasulullah SAW. Jadi ini para sekalian, Abu Hurairah ini mendapat rekomendasi radhiyallahu anhu bahwa beliau adalah orang paling gigih, paling bergairah, paling suka, paling cinta, paling senang kepada hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, lalu kemudian menjawab. Kata beliau begini alaihi salatu wassalam, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala. Orang yang akan menjadi manusia yang berstatus paling berbahagia dengan syafaatku besok pada hari kiamat adalah man qala, orang yang mengatakan la ilaha illallah. Nah, ingat perhatian sekalian. Tidak panjang ini.
La ilaha illallah. Cuman ya, jangan asal mengatakan la ilaha illallah. Kata beliau begini, khalisan min qalbihi min qibali nafsihi. Dia tulus keluar itu dengan sukarela, dengan penuh keyakinan. Tidak ada dipaksa, tidak ada desak, tidak dibeli. Dia sadar betul bahwa memang benar, tidak ada Tuhan yang benar itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk kita mengabdi kepadanya itu adalah kecuali hanya Allah satu-satunya. Dia keluarkan la ilaha illallah dengan penuh keyakinan begitu, seluruh nyawa, jiwa, raganya menyatakan seperti itu, baru orang itu berhak akan kebahagiaan hakiki pada hari kiamat karena memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi para sekalian, karena mungkin beberapa dan hadisnya walaupun setiap hari ini barangkali kurang karena saya sudah sediakan hadis tentang la ilaha illallah ini, kalau sampai hari akhir pun besok masih tersisa. Jadi saya sampaikan mudah-mudahan menjadi bagi kita pencerahan dan bekal hidup. Satu lagi adalah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Beliau cucu meriwayatkan dari bapak, bapaknya meriwayatkan dari bapaknya. Berarti ini adalah silsilah cucu bapak kakek. Ya, bahwa kita meriwayatkan, mendapatkan hadis diriwayatkan pada anak kita meriwayatkan lagi pada anaknya. Anaknya mengatakan saya dapat ini dari abinya mendapatkan dari abinya. Nah ini yang kalau bisa dihidupkan seperti ini. Jadi ilmu itu menurun bukan saja kepada orang tapi juga kepada anak cucunya. Rasul bersabda begini, khairud du'ai du'a'u yaum Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang kita panjatkan pada hari Arafah. Nah, sekarang yang kedua, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik perkataan yang aku, perhatikan di sini, sebaik-baik perkataan yang aku dan para nabi sebelumku katakan. Ini bukan perkataan satu dua orang, dan satu dua orangnya bukan orang biasa, tapi orangnya adalah manusia pilihan, bahkan bukan wali, tapi nabi, manusia pilihan dari seluruh dunia ini. Dari awal pertama manusia sampai hari kiamat itu hanya 130.000 manusia saja yang dipilih. Di antaranya adalah mereka para nabi ini. Lalu dikatakan adalah, kata beliau ini, apa tuh yang paling baik dikatakan oleh para nabi itu? Yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang ingin memperoleh kebaikan, meniru orang-orang pilihan, maka jangan anggap panjang kalimat ini, hafalkan dan biasakan. Dan beliau mengisyaratkan ini sebaik-baik perkataan. Berarti kalau kita dimanapun, kapanpun berada, perkataan kita itu hendaknya mengulang-ulang kalimat ini, karena perkataan yang paling baik. Jadi kalau kita ingin perkataan kita paling baik, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu jangan bersiul, jangan senandung, menyanyi. Tidak akan lebih bermanfaat dibanding dengan la ilaha illallah ila akhiri hal dzikr ini. Jadi para sekalian, marilah kita efektifkan hidup ini sebentar, satu kali ini dengan padat sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah yang menuntun kita kepada keberuntungan hari ini dan esok setelah kita mati. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya dulu, hadis-hadis la ilaha illallah. Temanya apa? Masih hadis-hadis.